Malum semangat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Kamis Minggu Kedua. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Stefani Manungkul Gunena MTH, Ketua Bidang Majelis Kamis Jemaat Saitun. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi NKB 217 ayat 1 dan 2, semua yang tercipta. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing dari 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jemaat silakan. Marilah kita mendengarkan pembacaan hukum Allah sambil menghayatinya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap
akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jemaat diajak berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Bapa kami di surga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang selalu membawa kehendak Tuhan. Kami kurang akan apa yang melaksanakan perintah Tuhan. Walaupun kami selalu mendengar perintah firman, kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan Yesus Kristus kasihanilah kami. Dengarlah sekarang berita pengampunan dosa dan anugerah dari Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan yang tercatat dalam Mazmur 32 ayat yang pertama. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa.
Ya Bapa yang rahmani, ya Kristus Maha Pengasih, hidup kami adalah belas kasihan Tuhan, dan dalam jejak langkah kami adalah tuntunan Tuhan. Kalau kami boleh hidup dan ada saat ini Tuhan, itu karena Tuhan yang memperkenankan kami hidup dan ada. Dan kalau Engkau memperkenankan kami hidup dan ada saat ini, maka kami mohon perkenan-Mu lah bagi minggu yang baru yang akan kami tampaki dalam berjalan dengan Tuhan, mengisi hari hidup dengan seluruh tanggung jawab yang Engkau berikan. Maka firman-Mu lah yang menerangi kami untuk berjalan, mengisi kehidupan di hari-hari yang Engkau berikan. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, dan kami bersyukur bahwa ada firman-Mu yang akan kami baca. Namun ya Bapa di sorga, kuduskan kami karena firman-Mu adalah kudus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk membaca dan memahami kebenaran firman-Mu, sehingga hidup beriman kami adalah hidup yang bertumbuh dan berbuah, hidup yang menyaksikan Tuhan dalam perjalanan hidup ini dan terus berpegang kepada-Mu. Terima kasih ya Allah, inilah kami, bentuklah kami seturut dengan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada di gereja maupun yang ada di tempat masing-masing di rumah, dan juga saudara-saudara yang simpatisan yang bersekutu bersama-sama dengan Jemaat Bumi Zaitun. Pembacaan pada minggu kedua bulan September ini terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakanlah, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu dapat mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata,
orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya Allah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung-tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, saatnya kita masuk dalam pelayanan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana kemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Cuma setelah selesai berdoa, kita nyanyikan bacaan ketiga. Kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami memberi persembahan, Tuhan memberkati agar berguna bagi pelayanan kasih di gereja kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan hidup kami, hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Malam Semaha, selamat hari Minggu, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Otoritas adalah wewenang, hak atau kuasa yang di dalamnya juga mengandung untuk mewajibkan sebuah patuhan. Otoritas juga identik dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap sesuatu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan melalui Samuel kemudian ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatannya, secara khusus pada waktu melawan orang-orang Amalek. Saul kemudian ditolak oleh Tuhan oleh karena ketidaktaatannya, sehingga ketidaktaatan itu adalah salah satu bentuk penolakan terhadap otoritas Tuhan yang mempercayakan otoritasnya kepada Saul memerintah sebagai raja Israel. Dan oleh karena penolakan itu, Allah mempersiapkan seorang anak dari keluarga Isai yang tinggal di Bethlehem. Samuel diperintahkan Tuhan ke Bethlehem untuk memurapi seorang anak dari keluarga Isai untuk menjadi raja bagi orang Israel. Setelah Saul ditolak oleh Tuhan, Samuel pergi ke Bethlehem sesuai dengan perintah Tuhan. Samuel menguduskan anak laki-laki dari Isai dan mengundang mereka ke pengorbanan yang dilakukannya bagi Tuhan, karena ia akan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, walaupun Samuel akan mengurapi seorang anak dari keluarga Isai, ia tidak tahu siapa itu. Dari seluruh anak bapak Isai, ia tidak tahu siapa yang akan diurapi. Kemudian juga
tidak mengetahui siapa yang akan diurapi oleh Samuel. Jangankan yang akan diurapi, mereka pun tidak tahu kalau akan ada pengurapan yang dilakukan oleh Samuel bagi keluarganya. Sebab pengurapan hanya terjadi bagi seorang imam, bagi seorang raja, bagi nabi, dan juga mesbah. Jadi baik Samuel, keluarga Isai tidak mengetahui. Kalau Samuel tidak mengetahui siapa yang akan dia urapi menggantikan Saul, keluarga Isai lebih dari itu tidak mengetahui bahwa akan terjadi pengurapan bagi salah seorang keluarganya untuk kemudian menggantikan Saul sebagai raja. Daud yang merupakan anak bungsu dari keluarga Isai sedang mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Oleh karena itu ia tidak berada bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahkan dalam undangan yang diberikan oleh Samuel kepada keluarga Isai. Dengan kata lain, ia tidak diperhitungkan untuk ada dalam posisi apapun dalam undangan yang terhormat itu. Tetapi saudara-saudara, dari semua anak Isai, justru dia yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk diurapi oleh Samuel. Daud juga tidak tahu kalau ia yang akan menerima pengurapan dari Allah melalui Samuel. Baik Daud, baik Samuel, baik keluarga besar Isai tidak mengetahui pemilihan dan pengurapan yang akan dilakukan kepada siapa. Pemilihan dan pengurapan yang terjadi pada Saul berlangsung dalam otoritas Tuhan. Barangkali Daud tidak bermimpi untuk diurapi karena ia seorang gembala, tetapi melalui pekerjaannya yang sederhana namun berat dan sulit itu karena harus mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kambing domba ayahnya, Tuhan dalam otoritasnya mempersiapkan Daud untuk pekerjaan besar. Karakter kegembalaannya dibentuk oleh Tuhan melalui pekerjaannya yang dilakukannya dengan setia. Dan karakter kegembalaannya itu sangat memengaruhi bagaimana ia kemudian menggembalakan umat Israel sebagai seorang raja. Dengan kata lain, siapa yang menyangka kalau Daudlah yang dipilih dan diurapi Tuhan melalui Samuel. Sementara Samuel punya gambaran bahwa orang yang diurapi itu perawakannya seperti Saul yang tinggi besar, yaitu kakak dari Daud. Tetapi Tuhan memilih Daud. Ibu bapak saudara-saudara, itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel, di dalam kehidupan keluarga Isai, di dalam kehidupan Daud, bahwa hidup
Gambaran hidup Daud hendak menekankan kehidupan yang berada dalam otoritas Tuhan. Dari seorang gembala dituntun Tuhan kemudian dalam pengurapannya menjadi seorang raja. Hidup dalam otoritas Tuhan adalah hidup yang menyadari bahwa seberapapun yang ia lakukan, ia lalui, ia hidup tetap dalam kedaulatan Allah. Ia hidup dan menyadari bahwa kekuasaan Allah berlaku dalam hidupnya. Maka kita belajar dari pengalaman peristiwa pengurapan Daud. Yang pertama, saudara-saudara, menjadi catatan dalam perjalanan hidup kita, yaitu menyadari terus-menerus bahwa hidup kita dalam otoritas Tuhan bukan tergantung pada nasib, tetapi tergantung pada kekuasaan Tuhan, kewenangan Tuhan, kepemilikan Tuhan bagi kehidupan kita. Seberapa sulitnya hidup yang kita jalani, maka kita tahu hidup kita ada dalam otoritas Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Menyadari bahwa hidup kita ada dan masih ada dalam otoritas Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kesadaran yang terus kita bangun bahwa hidup kita dalam otoritas Tuhan. Hal ini akan membuat kita terus bekerja dengan setia, terus melayani dengan setia, terus berkarya dengan setia, sekalipun harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam jalan yang berlekak-lekuk dan terjal, dan lain sebagainya. Sebab kita sadar bahwa bukan situasi dan kondisi yang menentukan hidup dan yang berhak atas hidup kita, tetapi Tuhan yang berotoritas atas hidup kita. Sehingga kita tidak akan jatuh ke dalam dosa saat kesulitan menerpa. Hidup kita adalah milik Tuhan, hak dan wewenang Tuhan. Maka seperti Samuel, tunduk, taat kepada Tuhan, pergi ke Betlehem, dan dia mengurapi orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka seperti Daud yang tunduk dan taat kepada Tuhan, maka kita akan tetap melihat kehidupan ini. Tanpa otoritas Tuhan, kita akan mudah dikendalikan oleh situasi dan kondisi. Kita melihat masa mendatang yang semakin sulit, yang tidak menentu, tetapi jangan kecil hati, karena hidup kita ada dalam otoritas Tuhan. Ia menyertai kita seperti dalam pengurapan itu. Roh Tuhan terus menyertai. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan pernah keluar dari otoritas Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita keluar dari otoritas Tuhan atas hidup ini, hidup menjadi tidak bertumbuh, hidup menjadi tidak berbuah,
Kita belajar dari dia. Seperti Daud, tetap ada dalam otoritas Tuhan. Maka dari seorang gembala menuju seorang raja, hidup yang terus bertumbuh. Saat Daud diurapi, belum langsung menjadi raja, tetapi pada saat dia diurapi, dia menerima roh Tuhan, sehingga dalam dia melewati masa-masa yang sulit, menghadapi Goliat, menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin, dan seterusnya, dia tetap ada dalam penyertaan Tuhan, sehingga kemudian ia menuju menjadi seorang raja yang dinobatkan oleh para tua-tua yang sebelumnya dalam pengurapan Tuhan melalui Samuel. Oleh karena itu, jangan pernah keluar dalam pemahaman menyadari bahwa hidup adalah hidupku dalam otoritas Tuhan. Maka hidup kita menjadi hidup yang bertumbuh, hidup dalam otoritas Tuhan. Dan dalamnya, saudara-saudara, dia akan memampukan kita untuk melewati segala pencobaan, akan memampukan kita melewati jalan yang berkelok, tanah yang tidak rata, jalan yang terjal, untuk terus bertumbuh menuju kehidupan yang Tuhan kehendaki terus dalam penyertaan Roh Kudus. Maka biar hidupku, hidup ibu bapak saudara-saudara adalah hidup dalam otoritas Tuhan. Sekalipun situasi saat ini kelihatannya makin sulit, tetapi hidup dalam otoritas Tuhan membuat kita tetap hidup dan berkarya dalam kasih dan setia. Karena kita adalah milik Tuhan, maka hidup kita adalah tanggung jawab Sang Pemilik. Bagian kita adalah melakukan dalam kepatuhan. Tuhan akan menuntun kita dan bertanggung jawab terhadap hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Setelah mendengar firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dalam kesaksian semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, pada langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus sakit lahir dan yang menderita sesama dan pengorbanan dan Yesus, selanjutnya mati dari kuburkan dan menjalankan jalan. Di hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dengan kesalahan dan selama untuk menghadapi orang hidup yang benar. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, Yesus Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit dan hidup dan hidup. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, di perubahan dunia yang terjadi, di tengah berbagai kesulitan hidup yang teralami oleh anak-anak dunia, bahkan oleh seluruh dunia karena COVID-19 ini, tetap otoritas kehidupan kami ada dalam tangan.
sehingga kami mampu untuk memaknai hidup, karena kehidupan ada dalam tangan yang memberikan kami kekuatan untuk melangkah dalam minggu yang baru yang Engkau berikan. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur untuk penyertaan bagi jemaat-Mu, seluruh anggota jemaat Gereja Zaitun dan seluruh simpatisan. Kami bersyukur untuk penyertaan bagi gereja mesin jurusannya Pelaut Sinodus Resort dan jemaat-jemaat termasuk Resort Imbar dan jemaat yang ada di Komisi Imbar. Kami berdoa untuk status tanah dan gedung gereja Keramat. Engkau Tuhan, pemilik langit dan bumi serta segala isinya, maka kepada mengharap umur gereja-Mu kami letakkan. Kami berdoa ya Bapa di sorga bagi anggota jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, kekuatan, kesehatan, kemampuan hikmat dalam pekerjaan, dalam berkarya, dalam rumah tangga, di dalam rumah, ataupun terkadang kami harus keluar rumah, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di surga, usaha jemaat-Mu, dan juga bagi keluarga yang dalam pekan ini kami bawa dalam doa keluarga Ro'ong Manoso, Ibu Vince Mahaganti, Ibu Telma Makardiansa, keluarga Tupelu Lahengko, keluarga Tirta Wijaya Daga, keluarga Towoli Udong, dalam pemeliharaan Tuhan tiap keluarga dalam usaha pekerjaan mereka, dalam kasih sayang Tuhan, kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk terus berkarya. Berkati seluruh anggota keluarga dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Bapa di surga bagi anggota jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun kelahiran. Berdoa bagi pendeta, pembina Adik Jos Max Jakobus, Ibu AP Musa Hamel, saudara Daniel Kawinia, dan Adik Cedric Peter. Kami bawa ke dalam tangan-Mu pemeliharaan yang telah terjadi dalam bilangan usia yang baru, maka kekuatan daripada-Mu memampukan untuk melangkah di hari esok dalam berkat dan pertolongan serta penyertaan Tuhan. Demikian juga kami percaya terjadi bagi saudara-saudara yang akan menyambut bilangan yang baru yang Engkau percayakan dalam hari ulang tahun. Bapak Alfa Kumono, bagi adik Naila Alicia Jakobus, bagi saudara Jeremy Peter Tulio, bagi Bapak Rio Valentino Golong, bagi anak Daniela Manupil, bagi Ibu Alvira Olong Nainggolan, bagi Bapak Samir Saraya dan Ibu Telma Mangkadiansa. Kekuatan dan kepenuhan sukacita adalah daripada-Mu yang teranugerah bagi kekasih-kekasih kami ini. Maka kami bawa mereka semua ke dalam kasih sayang pemeliharaan Tuhan. Demikian juga bagi orang tua yang lanjut usia, para duda janda yatim piatu. Kami bawa ya Bapa di surga dalam pengasihan-Mu, kekasih-kekasih kami ini yang juga bergumul dalam proses pemulihan. Bapak Yustin Gagana dengan Tua Isabella Tumorek Sayang, Ibu Rahasia Bawondes, Bapak Rilo dan Ibu Iin Peter, Oma Lis Kansil Lahengko, Ibu Luisa Anggumona Kromo, kami bawa ke dalam tangan. Berkati ya Tuhan agar mereka tetap kuat dan pemulihan daripada-Mu terus terjadi, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka bagi kesehatan mereka. Bapak, kami berdoa bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih bersekolah secara online. Tuhan tolong mereka belajar dalam jarak jauh, beri mereka tetap semangat dan kecerdasan serta kemampuan untuk menyerap apa yang mereka dapat terima. Walaupun secara online mereka tetap dapat belajar dengan baik. Berkati orang tua yang terus mendampingi dan juga dalam pekerjaan untuk memelihara hidup keluarga secara khusus
dalam segala pembiayaan bagi anak yang sedang melakukan studi. Tuhan, Engkau berkati kondisi bangsa dan dunia ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa otoritas-Mu juga berlaku dalam hidup bangsa dan dunia ini. Amat terlebih bangsa dan negara kami Tuhan, kami percaya Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau memberkati usaha pemerintah kami dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Dan tolong kami sebagai warga negara untuk dapat patuh, untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memutus rantai COVID-19 dengan melakukan hal-hal yang membangun kehidupan bersama. Bapa, berkati para medis, berkati para ilmuwan. Tuhan, tolong mereka dalam mengupayakan vaksin, para medis dalam pelayanan bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19. Berikan mereka perlindungan, sembuhkanlah ya Tuhan kekasih-kekasih kami yang terpapar COVID-19. Sungguh Tuhan, Engkau Allah kekuatan kami, dalam otoritas-Mu kami mau menyerahkan pergumulan akan hal ini Tuhan. Sungguh banyak perkara yang tidak dimengerti, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada dan menyertai. Engkau tetap menolong setiap upaya yang menghadirkan pemulihan, yang menghadirkan kesejahteraan bagi orang banyak. Sehingga daripada-Mu Tuhan, dalam mereka kami dapat melewati ini semua. Tuhan Bapa di sorga, berkati akan semua kekasih-kekasih kami yang juga menjaga keamanan di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara, agar mereka juga diberi kemampuan untuk menjaga keamanan dan menjadi bagian juga dalam memutus rantai COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kekasih-kekasih kami yang terpisah daripada kami laut dan terpisah dari mana saja mereka berada. Kami percaya Tuhan menjaga, melindungi mereka, sehingga dalam menjaga perlindungan Tuhan mereka dapat beraktivitas, mereka dapat menghadirkan hal-hal yang terbaik membangun hidup dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan teristimewa untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami sekalian ya Tuhan, majelis jemaat-Mu yang melayani dan juga kantor serta organisasi media. Kami berdoa, kami bawa ke dalam tangan-Mu dan semua majelis jemaat-Mu, semua pengurus KWP, pengurus PLK, BP3G, komisi-komisi yang ada di jemaat-Mu dalam sinergisitas yang Engkau hadirkan, menghadirkan pelayanan, persekutuan dan kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, pelayanan kami dalam sepekan ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 13 September 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Stefani Mangunkukunena MTH yang telah melayani firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati
persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pada hari ini. 1. Ibadah Minggu 20 September 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Lani Antara Balotong STH. 2. Kelas katekisasi. Untuk kelas katekisasi secara online akan diadakan pada hari Senin 14 September 2020 dan Jumat 18 September 2020 pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon perhatian peserta katekisasi dan pengawasan orang tua masing-masing peserta. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan warta Jumat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dijemput Jumat Kliwon. Kita angkat pujian NKB 164, Kidung yang merdu di hatiku. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia, karena Tuhanlah yang berotoritas atas hidup kita, atas dunia ini. Maka kepadanya percayakan terus kehidupan kita. Dia akan menyertai kita terus dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami sekalian. Amin. Jemaat disilakan dulu untuk saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Kita akan mengangkat pujian untuk menghantar tadi Kidung Jemaat 164 ayat